يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يخلف الميعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم المعاد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menyebut asma-Nya, dengan berdoa kepadanya, dengan menghambakan diri kepadanya, yang mudah-mudahan dengan kita bersyukur, kita kenikmatan-kenikmatannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban itu sesuai dengan namanya, artinya cabang yang banyak. Dengan harapan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita sudah punya pohon keimanan, kemudian cabangnya banyak, nanti di bulan Ramadan panen. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau diperhatikan yang depan rumahnya ada tanaman berbuah, buahnya akan banyak kalau cabangnya banyak. Beda dengan tanaman kayu. Kalau kayu malah dari awal sudah dipangkas. Kenapa? Dia tidak butuh batang. Yang dibutuhkan adalah apa? Pohonnya. Yang penting batang awalnya besar. Ya. Nah, ini bulan Sya'ban artinya adalah cabang-cabang yang banyak. Harapannya mudah-mudahan keimanan, ketakwaan, amal soleh kita di bulan Sya'ban ini bertambah, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita semua bisa memaksimalkan ibadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah mengikuti ajaran sunnah risalah dakwah yang dibawa oleh beliau sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah as-sabiqunal awwalina fil Islam. Orang yang termasuk generasi pertama, bahkan yang masuk Islam di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya masih dihitung jari. Dan ini tidak akan terulang sampai nanti akhir zaman. Kita muslim tidak akan sebanding dengan masa-masa di mana mereka termasuk kategori as-sabiqunal awwalun. Ya, generasi awal yang jumlahnya sangat sedikit. Kemudian juga yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Di antara 1 dari 10 orang yang mendapatkan jaminan, namanya disebut langsung bahwa dia nanti akan masuk ke dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada keutamaan lain, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas mustajabud du'a. Doanya itu dikabulkan. Makanya ini kita harus hati-hati. Jangan menzolimi orang. Karena orang zolim siapapun itu termasuk di antara sebab doanya dikabulkan oleh Allah. Dan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas memang kalau berdoa apalagi karena kezaliman, itu doanya makbul dan dikabulkan oleh Allah, dan ini dicatat oleh sejarah. Ya, ada beberapa orang yang didoakan itu kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai menzalimi, karena boleh jadi ada yang kita tidak tahu, orang ini walaupun bajunya lusuh, bukan seperti orang yang berilmu, tapi ternyata di sisi Allah itu doanya selalu apa? Dikabulkan. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk awwalu man rama bisahmin fil Islam. Orang yang pertama kali melempar
panah dalam Islam, berperang, Masya Allah. Ini juga tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas bagaimana kisah keislaman sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara orang-orang Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Ketika umur 17 tahun, ya, anak-anak 17 tahun pada saat itu umumnya mereka tergerus dengan yang namanya Allahu wal aib. Ya, hidup itu senang, ya, mencari kesenangan-kesenangan sesaat. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masyghulun, disibukkan, ya. Jadi sebelum masuk Islam memang umumnya orang yang dari awal fitrahnya, bawaannya baik, itu akan sangat mudah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada orang-orang, kata Rasulullah SAW, seperti halnya air yang turun dari langit, tergantung tanahnya. Ya, kemarin hujan, ya, ada tanah yang subur, air cepat dia tumbuh-tumbuhan. Ada juga tanah yang karakternya memang dia batu, susah, air ngalir hanya lewat saja. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ketika anak-anak seusianya 17 tahun sibuk dengan lahwun walaibun, dia sudah menyibukkan diri dengan kegemarannya, yaitu senang dengan berpanah. Jadi latihan berpanah. Ketika Rasulullah SAW diutus dan yang masuk Islam jumlahnya baru sedikit, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas lewat mimpi. Ya, makanya ini mimpi dalam Islam sebetulnya ada pembahasan khusus. Ya, bahkan Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau lihat televisi di Timur Tengah, sampai hari ini ada mufassir khusus yang mereka setiap kajian itu menjawab mimpi-mimpi. Jadi ada orang telepon, ya Syekh, saya mimpi ini, dia sampaikan dan jelaskan ayatnya atau hadisnya, atau kalau umpamanya dari pandangan dia alasannya apa. Ya. Dan boleh jadi mimpi-mimpi ini termasuk salah satu di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi orangnya bersih, ya, sesuai dengan fitrahnya, apalagi senantiasa bertaqarrub, terjaga keimanannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Sa'ad? Ra'aitu fil manami qabla an uslim. Ya, dia menceritakan bagaimana dulu masuk Islam. Saya melihat dalam mimpi ketika saya belum masuk Islam, ya, bisalah silayalin, 3 malam berturut-turut mimpi. Ya, ini termasuk kita kalau yang mimpi, nauzubillah, mudah-mudahan dihindarkan dari mimpi yang buruk. Ya, makanya sebisa mungkin sebelum tidur kita berdoa. Bahkan kalau perlu tadarus Al-Quran, baca yang kita hafal. Minimal kita berlindung dengan 3 surat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah kita semua hafal. Ya, ini selama 3 malam berturut-turut mimpi. Dan apa dalam mimpinya? Ka'anni gharikun fi zulumat. Ya, dia seolah-olah berada di tempat yang begitu gelap. Gelap luar biasa. Namun di tengah gelap itu, ya, tiba-tiba dia mendapatkan cahaya yang disorot dan di depannya sudah ada 3 orang yang lewat. Ya Allah. Jadi dalam mimpi 3 malam dia di tempat yang gelap, tiba-tiba ada pancaran cahaya dan di depannya sudah ada 3 orang yang berjalan. Itu. Malam pertama seperti ini, malam kedua seperti ini, malam ketiga seperti ini. Dan ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang ada dalam pancaran cahaya itu 3-tiganya orang dikenal, yaitu Zaid bin Harithah, pembantunya Rasulullah SAW, budaknya Rasulullah SAW yang nanti dimerdekakan, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq. Jadi dia lihat, ini ada apa ini? Masya Allah. Akhirnya setelah itu, ya, dia datang dan pas ketiga orang ini sedang jalan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian ditanyakan, sejak kapan kalian ada di sini? Masya Allah. Dari sinilah Sa'ad bin Abi Waqqas yakin dengan mimpinya,
kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ketika masuk Islam rabi'atu arba'ah, orang yang keempat, dan selama 7 hari berturut-turut setelah itu belum ada lagi yang masuk Islam. Makanya dia mengatakan fi sab'ati ayyamin wa ana sulusul Islam, selama 7 hari ya masuk Islam baru berempat, itu dia termasuk orang yang awal masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini di Indonesia apalagi dilahirkan dari orang tua yang sudah agamanya apa? Islam. Lingkungan kita walaupun belum sempurna, umumnya rata-rata mayoritas kita termasuk kaum muslimin. Suara azan terdengar di mana-mana. Syiar-syiar Islam nampak jelas. Ya. Tapi Masya Allah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan tantangan yang paling berat yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah siapa? Ibunya. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, di surah Luqman, yang kita dalam Islam diwajibkan, ya, bukan sunnah, wajib berbakti kepada orang tua. Ya, birrul walidain bukan anjuran, kewajiban, keharusan. Ya, Masya Allah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, kemudian ketahuan oleh ibunya. Kemudian ibunya sampai memboikot dan mengatakan, ya Sa'adu, wahai Sa'ad, ma hadzal din, agama apa yang kau ikuti ini? An wasarafaka an dini abika wa ummik, sampai engkau berpaling dari agama bapamu dan ibumu. Masya Allah. Jadi diancam, ya Sa'ad. Bahkan kata ibunya, kalau engkau tidak murtad dari agama Muhammad ini, saya tidak akan makan dan minum. Ya Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana fitrahnya, ya. Makanya kita yang masih punya orang tua sudah lama belum berkunjung, punya kesempatan segera berkunjung. Kalau nggak mampu bisa dengan telepon. Bahkan sekarang video call sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini orang tuanya, ibunya masih kafirah, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mendapatkan cahaya Islam, tidak menghalangi dia untuk berbakti. Ya, apa kata Sa'ad? Wallahi ya ummah la taf'ali. Demi Allah wahai ibuku, jangan. Kenapa? Karena kalau orang tidak makan, tidak minum, secara tidak langsung dia akan apa? Sakit minimal. Bahkan kalau parah bisa menyebabkan kematian, ya kan? Makanya kalau ada orang sakit parah nggak bisa makan sendiri, tidak bisa mengkonsumsi makanan, maka dikasih asupan makanan lewat apa? Ini. Dan ibunya terus beberapa hari, ya. Dan benar-benar kan ada orang tua yang kadang-kadang marah hanya untuk ngegos aja, biar anaknya tahu, gitu. Tapi ini benar-benar mogok makan dan mogok minum. Masya Allah, luar biasa. Berhari-hari seperti ini, sampai kepada puncaknya saudara-saudaranya sudah datang. Lihat ini, ibu kita tambah hari, tambah kurus, lemas. Ya. Coba engkau datangilah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang. Ya, ini makanya bagi kita orang-orang yang beriman, dalam hidup ini ada yang bisa diganti-ganti, ada yang enggak. Ini urusan akidah, pilihan agama nggak bisa diganti. Sekalipun kita berhadapan dengan orang tua kita yang melahirkan kita, kita keluar dari rahimnya. Kalau berbaktinya harus, tapi kalau pilihan akidahnya nggak bisa. Pilihan agamanya tidak boleh apa? Bergeser. Masya Allah, di sini nampak bagaimana ya birrul walidain seorang Sa'ad, dia datang kepada ibunya dan melihat ibunya sudah kurus dan selalu mengatakan, jangan lakukan ini wahai ibuku. Sampai-sampai Sa'ad mengatakan, ya udah kalau gitu engkau murtad dari agama Muhammad. Apa kata Sa'ad? Ya ummah, wahai ibuku, inni ala syadidin hubbi biki. Saya benar-benar mencintaimu. Dan ini dibuktikan bukan hanya ungkapan, ya.
Makanya kalau ada di antara kita yang insya Allah ini kayaknya nggak ada yang mu'alaf ya. Kalaupun orang tuanya belum Islam, berbakti. Bahkan tunjukkan. Dan insya Allah itu akan menjadi apa? Wasilah. Gak perlu ceramah, gak perlu bacakan ayat. Ya, berbakti saja walaupun umpamanya dia belum Islam, kita berbakti, itu minimal hati kecilnya dia akan, oh ini ajaran Islam. Karena umumnya orang kalau berbeda agama yang ada adalah kebencian. Tapi ini Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Hanya dia mengatakan, wahai ibuku, walaupun saya sangat mencintai. Dan orang-orang di kota Mekah tahu bagaimana kebaktian yang dilakukan oleh seorang Sa'ad kepada ibunya. Kecintaannya yang luar biasa. Tapi dia mengatakan kepada ibunya, demi Allah, engkau ini ibu walaupun punya 100 nyawa, satu demi satu jatuh di hadapan saya nyawa ini, tidak akan pernah saya meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tegas ini beliau. Ya, tapi di awal sampaikan, saya mencintai ibu. Tapi memang ini pilihan gak bisa digeser. Kalau umpamanya baju, ibu gak suka warna putih, maunya warna biru, saya ganti pakai warna biru. Tapi kalau urusan ini, jangankan ibu mogok makan, ibu punya 100 nyawa, satu persatu jatuh, hilang, rontok, tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya karena kisah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an ya di surah Luqman dari mulai ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Indah sekali bahasa Al-Qur'an itu. Ya, walaupun ibunya kafir bahkan sampai mogok makan seperti ini kata Allah, wa wassaynal insan, kami sudah mewasiatkan. Ya, yang namanya wasiat itu pasti penting dan ini yang mewasiatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biwalidayhi ihsana, kepada kedua orang tuanya harus ihsan. Ihsan itu puncak daripada amal soleh. Ya, dan beruntung ya, pasti di antara kita banyak ditolong oleh Allah dalam pekerjaannya, dalam agamanya. Salah satunya boleh jadi kalau dicek dan jujur itu adalah amal karena berbakti kepada orang tua. Ya, di Arab Saudi pernah ada kejadian. Seorang, kalau di kita mungkin dianggap teroris ya, masuk penjara, disidang. Kemudian dalam bacaan putusannya bahwa dia ini masuk penjara. Ya. Kemudian diskor 1 jam oleh hakimnya itu. Kemudian orang ini telepon pada gurunya, ya Syekh, saya gak salah dituduh, tapi memang di pengadilan buktinya ini, tapi saya demi Allah gak melakukan itu. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Syekh ini? Orang tua masih ada? Masih. Coba temui orang tua, belikan makanan kesukaan. Dan yang masih hidup ibunya. Apa yang dia lakukan tanpa pikir panjang, keluar ya dari kejaksaan, kemudian dia mampir di rumah makan, belikan makanan kesukaan ibunya, kemudian datang ke rumah ibunya dan dia nggak menceritakan bahwa dia sedang menunggu putusan yang 1 jam lagi akan dibacakan. Allah. Dia datang ke rumah ibunya, kasih makanan, lihat ibunya makan kesukaannya. Dia pulang lagi. Apa yang terjadi? Begitu sampai di kejaksaan ini, ketika dibacakan, tiba-tiba keputusan, mohon maaf, ternyata bukan Anda orangnya. Allah. Ini berbakti kepada orang tua, makanya luar biasa. Dan kalau kisah tentang birrul walidain dari dulu sampai sekarang itu sudah terbukti. Silahkan amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala balas langsung di dunia sebelum nanti di akhirat adalah berbakti kepada siapa? Orang tua. Termasuk hati-hati betul. Kalau ada yang pernah menyakiti orang tua apalagi sampai menangis, apalagi sampai sumpah serapah, itu yakin di dunia itu akan banyak menemukan kesulitan-kesulitan. Karena ini langsung kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bahkan Allah jelaskan kenapa?
Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha. Ibumu itu dulu ketika mengandung itu dalam keadaan susah payah. Kemudian ketika hamil susah payah. Ketika melahirkan pun dalam keadaan apa? Susah payah. Nanti setelah itu menyusui, bahkan anjurannya sampai 2 tahun itu juga susah payah. Makanya dalam Islam diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Kecuali ya, dalam lanjutan ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika, ya. Tapi kalau mereka memaksa, bermujahadah sungguh-sungguh mengajakmu kepada kesyirikan, maka jangan ditaati. Maka kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan berbuat baik mengikuti makhluk dengan bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini ternyata akhirnya ibunya justru malah dilembutkan hatinya oleh Allah, yang tadinya tidak mau makan sampai akhirnya dia mau apa? Mau makan dan kembali. Ya, ini penting, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, ya. Tidak boleh agama ini ditukar dengan apapun. Ya, tidak boleh agama ini ditukar dengan apapun, karena ini termasuk hal yang prinsip yang tidak bisa dirubah, bahkan selalu disampaikan oleh para khatib di hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita meninggal belum mau pensiun dari kantor nggak apa-apa, masih mau punya bisnis nggak apa-apa, tapi kalau muslimun nggak bisa digeser dengan yang lain, ya, nggak bisa digeser dengan yang lain. Nah, ini kisah bagaimana keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, seperti tadi di muqaddimah disampaikan bahwa kelebihan beliau adalah dalam memanah, ya. Dan ini banyak dikisahkan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dalam peperangan begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang punya kelebihan di bidang apapun harus disalurkan, tapi harus di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ketika perang Badar, perang pertama dalam Islam, ya. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumkan untuk keluar ke kota Badar, sampai anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun mereka merengek-rengek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bagaimana berhasilnya pendidikan pada saat itu. Anak-anak kecil yang belum wajib jihad malah minta merengek-rengek ingin ikut apa? Jihad. Padahal yang namanya jihad, dan pada saat itu jihadnya perang. Orang kalau pergi ke medan perang lebih dekat kepada kehidupan apa kematian? Kematian. Dan yang namanya tabiat manusia, fitrah manusia, lebih cinta hidup apa cinta mati? Bapak, kalau kita ditanya ini, ya, kalau umpamanya ada antrian siapa yang sore ini mau meninggal, itu bakal banyak yang ngantri pingin duluan apa terakhir? Ya silahkanlah Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan juga nggak apa-apa. Pasti bakal bilangnya gitu. Karena secara umum yang namanya manusia lebih cinta apa? Hidup. Makanya ada yang buat syair apa? Aku ingin hidup 100 tahun lagi. Kalau nggak di stop mungkin 1000 tahun lagi. Tapi kita Al-Quran menyebutkan ajalun musamma, jatah hidup kita ini sudah, hanya kita nggak tahu. Gak ada yang tahu. Ada yang mungkin 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada mungkin yang kurang dari itu, ya. Tapi Masya Allah, ini ada kisah yang luar biasa, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas punya adik masih kecil di bawah 15 tahun namanya Uwaimir, ya. Dan kalau Bapak nanti baca kisah yang lain seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, itu perang Badar mau ikut, di stop oleh Rasul, suruh pulang dan nangis-nangis itu ke orang tuanya. Ini pendidikan luar biasa, ya. Kita harus meniru bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang lihat anak-anak sekarang itu tali sepatu aja nggak bisa, ya, karena banyak semuanya dilakukan oleh siapa? Orang tua dan yang bantu. Gitu, dikit-dikit aja cengeng. Ini anak-anak belum 15 tahun, berarti kalau sekarang 15 tahun ya masuk awal akhir SMP atau awal SMA.
Itu merengek-rengek datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan ini? Ya, Sa'ad datang dengan adiknya Uwaimir kepada Rasulullah SAW, dan pada saat itu Uwaimir lam yujawizil hulum illa qalila, belum sampai kepada usia balik, ya, dan umumnya kata para ulama 15 tahun. Dan termasuk dari kisah Badar ini ada beberapa sigharu sahabat yang disuruh pulang, itu umurnya memang baru 14 tahun. Makanya nanti di perang Uhud, mereka yang tadinya ditolak disuruh pulang oleh Rasulullah SAW, mereka ikut. Ini ya, Uwaimir ini ketika ditolak, ya, nangis merengek-rengek sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah SAW supaya diberikan apa? Keringanan. Rasulullah, apa, izinkan tolong ini adik saya, Uwaimir. Masya Allah. Ternyata ini memang yang namanya firasat orang mukmin. Itu biasanya kalau dia dalam keadaan baik, itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Ya. Berangkatlah Uwaimir ini dengan Sa'ad, ya, di perang Badar, dan perang Badar ini luar biasa, dan termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas yang memainkan perannya sebagai pemanah yang luar biasa. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Uwaimir adiknya ini syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan anak kecil belum sampai bulug dia merengek-rengek, ternyata memang itulah panggilan dan Allah sudah menetapkan apa? Ajalnya, dan dia memilih takdir yang terbaik, meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Makanya kalau ada di antara kita sudah niat, saya selalu kalau amal soleh rumusnya jangan entar. Kalau entar nggak jadi pasti. Ya Bapak nih, habis dari sini ingat nih, mau berbakti kepada orang tua, nggak langsung dilakukan, itu terus tunda nggak jadi. Ya, ntar dengar pengajian lagi, berbakti kepada orang tua, semangat lagi, tapi nggak dilakukan, nggak jadi. Karena amal kebaikan itu jangan entar, harus enter, lakukan aja. Ya, mau infak nih, barusan mau sebelum subuh. Kalau yang masuk nggak masukkan, ini habis pengajian kadang-kadang ngobrol lupa, nggak jadi tuh infaknya. Makanya kalau kebaikan begitu kita ingat, dapat hidayah Allah, taufik Allah, langsung kerjakan. Karena apa? Yang namanya kebaikan beda dengan keburukan. Kalau keburukan kadang-kadang gak dipikirkan pun suka dilakukan itu. Tapi kalau kebaikan sudah diracanakan, sudah ada niatnya, kadang-kadang malah apa? Gak jadi. Masya Allah. Ini Uwaimir mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika perang Badar ini, diwafatkan dalam keadaan apa? Syahid, ya. Dan luar biasa, mereka termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Ini ketika perang Badar betul-betul dalam kondisi yang memang mereka tidak siap, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua ketika perang Uhud. Nah, ini perang Uhud ini kejadiannya tahun ketiga Hijriah, ya. Dan orang-orang kafir, khususnya orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka merasa hina sekali. Karena 303 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Ya, maka mereka dendam kesumat luar biasa, menyiapkan pasukan sebanyak-banyaknya, bahkan mereka ingin merongrong kota Madinah. Ketika hal ini dilakukan, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ini sehebat apapun kita, ya, ketua DKM, kita kepala rumah tangga di rumah, jangan suka ambil keputusan-keputusan sendiri. Ya, kalau kolektif, setahu apapun kita tahu nih, ya, tapi minimal kita sampaikan. Ya, ini Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat. Kita nih mau diserang nih kota Madinah. Menurut kalian kira-kira gimana? Rasulullah SAW karena tidak turun wahyu, secara pribadi cenderung tetap berada di kota Madinah. Kenapa? Karena kalau ini main kandang, ya kan, secara pesimis beda. Tapi kalau main di luar, ini berat nih. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh. Yang kedua kondisinya di luar dan kondisinya nggak tahu di mana, berat nanti. Masya Allah. Tapi para sahabat yang lain mengusulkan mayoritas kita keluar dan berperang di Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud itu kalau kita lihat tinggi luar biasa. Kalau sekarang kita nggak niat-niat banget ingin napak tilas, itu sudah panas, ya, gersang dan nggak ada pohonnya, naik Uhud itu, kayaknya nggak ada semangat untuk naik Uhud itu. Mendingan naik ini Cibodas, ya,
daripada naik gunung. Tapi masya Allah, para sahabat Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan karena mayoritas para sahabat mereka sepakat ya dengan keluar di Uhud, keluar. Kata Rasulullah, tolong ini nanti ada sekitar 50 sampai 60 orang khusus menjaga di Bukit Rumat dan mereka semuanya tugasnya hanya memanah. Dan kata Rasulullah instruksinya, jangan ada yang bubar, turun, pergi kemanapun sampai dapat instruksi langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Terjadilah perang Uhud. Di awalnya kaum muslimin, ya, kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, ya. Tapi akhirnya ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, musuh mundur ke belakang. Tiba-tiba ini pasukan yang 50 ini pemanah malah turun sibuk mau mengambil apa? Harta rampasan perang. Hasyalillah, tidak mungkin kita suuzon kepada para sahabat. Mereka mengambil untuk dirinya sendiri. Mereka hanya tujuannya ingin mengamankan saja. Tapi Masya Allah, sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh siapa? Rasulullah SAW turun. Dan akhirnya Khalid bin Walid pada saat itu, dan belum masuk Islam, melihat peluang ini. Ya, dia bawa pasukan dari atas, kemudian serbu kaum muslimin yang pada saat itu sudah sebagian sibuk dengan harta rampasan perang. Masya Allah, tabarakallah, terjadilah apa yang terjadi. Dan disinilah bagaimana sampai yang mulia Rasulullah SAW. Makanya dikisahkan dalam perang Uhud itu ada gigi geraham Rasulullah SAW yang copot. Bagian dari wajahnya berdarah-darah, bagian dari kepalanya ada yang berdarah. Kemudian ketika terjadi berkecamuk berusaha kaum muslimin melawan, di antara pahlawannya adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai-sampai di perang Uhud ini Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan doa dan juga statement langsung secara khusus dari Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin lemah, ya bahkan hampir kalah di perang Uhud ini, Rasulullah SAW melihat Sa'ad sedang menyiapkan panahnya untuk diarahkan kepada musuh-musuhnya. Rasulullah SAW mengatakan, irmi ya Sa'ad, lemparkan, arahkan wahai Sa'ad, fidaka bi abi wa ummi ya Sa'ad, ya, bapakku dan ibuku yang jadi tebusannya. Orang Arab kalau menyebutkan bi abi wa ummi, ini maknanya sumpah, ya. Dan Sa'ad mengatakan, saya bahagia luar biasa ketika Rasulullah SAW mengatakan, lemparkan panah itu wahai Sa'ad, dan yang menjadi tebusannya adalah bapak dan ibu saya. Masya Allah. Dan ternyata dilemparkan itu semua panah tepat sesuai dengan sasaran. Sampai-sampai Rasulullah SAW melihat keahlian Sa'ad ini. Rasulullah SAW mengambilkan panah dan dikasihkan kepada Sa'ad. Kemudian ketika dilemparkan dari busurnya, ternyata juga tepat sasaran. Dan disinilah memang kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas ini semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tidak ada satupun yang tidak ikut. Ya, jadi semua peperangan selalu apa? Ikut. Dan ini tidak semua sahabat. Sampai yang sudah kita lewat, ya, sahabat Utsman bin Affan itu perang Badar nggak ikut karena istrinya sakit. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas semua peperangan itu ikut. Kemudian di antara manqabah kelebihan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah harisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kota Madinah ketika turun ayat di surah Al-Maidah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat karena di kota Madinah banyak pengkhianat khususnya orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW kata Aisyah, arqa min naumihi, bangun dari tidurnya, kemudian tiba-tiba mengatakan, siapa yang malam ini mau menjaga saya? Siapa yang malam ini mau menjaga saya? Itu diucapkan ternyata dari luar biliknya Rasulullah SAW. Saat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah SAW. Ternyata semalaman ketika sahabat-sahabat yang lain tertidur, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terbangun dan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika sakit parah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berikan kesembuhan kepada Sa'ad,
wa atmim hijratahu, dan sempurnakan perjalanan hijrahnya. Jadi dia sudah sakit parah sampai dia berwasiat, yang sampai akhirnya dalam Islam kalau wasiat mau meninggal tidak boleh semua harta kita, nggak boleh. Maksimal sulus sepertiga. Jadi kalau umpamanya kita punya uang sekian, punya tanah sekian, nggak boleh ini semuanya saya wasiatkan untuk wakaf, nggak boleh. Maksimal hanya berapa? Sepertiga. Gitu. Ini karena kisahnya saat ketika dia sakit demam luar biasa, kemudian dia doa, Rasulullah, saya hanya satu punya anak perempuan. Apakah saya boleh wahai Rasulullah kalau 2/3 saya infakkan? Kemudian wahai Rasulullah, saya hanya punya satu-satunya putri. Kalau umpamanya setengahnya wahai Rasulullah gimana? Sampai akhirnya sulus sepertiga. Kata Rasulullah, wassulusu katsir. Wahai Sa'ad, yang namanya sepertiga untuk wasiat itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Makanya sebagian ulama berkesimpulan tidak boleh wasiat melebihi dari berapa? Sepertiga. Ya, karena ini kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk di antara sahabat yang kalau berdoa pasti dikabulkan. Ya, ada seseorang di kota Madinah dan pada saat itu gubernurnya adalah Marwan bin Al-Hakam. Dia datang kepada Marwan minta jatah. Mungkin orang ini nggak punya makanan. Kemudian kata Marwan, al-malu maluna. Ya, harta ini harta kami, terserah. Kalau kami mau kasih, kami kasih. Kalau nggak dikasih. Gitu. Datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, orang ini mengajukan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengangkat tangannya. Kemudian saya akan berdoa kepada Allah. Langsung tiba-tiba Marwan mengatakan, jangan. Al-malu malullah. Harta ini bukan milik, tapi ini adalah milik Allah. Sampai akhirnya dikasihkan. Dan pernah terjadi karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk yang dipanjangkan umurnya di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Setelah terjadinya pembebasan Kufah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diangkat jadi wali gubernur di kota Kufah. Dan kebiasaan Umar bin Khattab mengutus orang untuk mengecek ini orang kerjaannya benar apa enggak. Setiap gubernur yang ada di bawah pemerintahan Umar itu diutus orang. Bahkan beberapa kali Umar langsung turun. Ya. Diutuslah Mas Lama. Kemudian dicek. Tanya. Kalau sekarang mungkin kuesioner. Ya, kepuasan kepada pemimpin berapa tingkatnya. Ini rumahnya datangi satu-satu. Semua mengatakan baik. Ada satu orang bapak-bapak. Wallahu ta'alam dia iseng. Atau iri atau seperti apa. Ketika ditanya oleh Mas Lama. Bagaimana pendapat Anda tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas? Di sini dia memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang lain dibagi, saya suka nggak dapat jatah. Kalau ada pembagian, saya malah nggak pernah dilirik. Akhirnya ditegur Sa'ad oleh Umar, ya, karena laporan ini. Kemudian Sa'ad mengatakan berdoa, ya, Allahumma tawil umrahu. Ya Allah, panjangkan umurnya orang ini. Dan ternyata di kota Kufah, para ulama sirah mencatat ada seorang laki-laki sudah tua renta, rambutnya sudah putih semua. Kemudian kata Sa'ad, ya Allah, panjangkan umur orang ini dan uji dia. Masya Allah, apa ujiannya? Kata penduduk Kufah, mereka menyaksikan di belokan kota Kufah. Kami menyaksikan ada seorang bapak-bapak yang sudah tua renta. Kalau ada perempuan lewat. Ya. Kalau umpamanya anak 17 tahun, anak muda, ada perempuan lewat di gini, masih biasa. Ini sudah tua renta, tiap ada perempuan selalu apa? Diganggu. Kemudian orang ini pada penasaran. Ini kenapa kakek-kakek ini? Kok dia sudah tua masih doyan perempuan? Semua orang Kufah mengatakan, ini sebab karena dia didoakan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ada di antara umat ini, wallahu ta'alam, kalau di antara para sahabat, di antara yang Sa'ad bin Abi Waqqas, itu idza aqsama 'alallahi la barrahu. Kalau dia bersumpah kepada Allah, berdoa, ya Allah, itu pasti doanya akan dikabulkan. Dan di antaranya adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah lain, ya. Dan yang terakhir ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini di tahun ke-55 Hijriah, ya. Berarti sudah masuk pemerintahan Bani Umayyah, sakit luar biasa.
dan ketika sakit ini berwasiat tolong kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal kafankan saya dengan pakaian ini, dan ternyata itu adalah pakaian yang beliau pakai ketika perang Badar. Ya, jadi para sahabat dulu sampai kain kafan pun ya itu mereka bukan beli khusus seperti kita, tapi karena saking tidak kayanya kalau kita enggan menyebut miskin, sampai kain kafan pun banyak di antara mereka mengenakan pakaian yang mereka kenakan. Umumnya di kita semiskin apapun tidak ada yang kain kafannya menggunakan pakaian yang dia pakai. Nah, ini mudah-mudahan dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya seseorang kalau menjadi muslim tidak harus sama seperti A. Setiap kita punya potensi, punya kelebihan, dan disitulah kita harus memaksimalkan kelebihan kita. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan termasuk di antara sahabat. Kalau kita buka-buka kitab hadis yang disebutkan namanya An Sa'ad jarang sekali disebutkan. Tapi sejarah mencatat di antara keistimewaan beliau ada dalam hal apa? Peperangan panah memanah. Inilah yang dimaksimalkan, dan ini yang menjadi wasilah mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya kelebihan ya. Saya masih melihat hari ini bahwa untuk menjadi orang muslim yang paling baik itu seolah-olah semua harus jadi ustadz, semua harus jadi punya pesantren, semua harus menjadi guru. Tidak, profesi apapun kalau di jalan yang diridhoi oleh Allah, apalagi mendatangkan banyak kebaikan untuk hamba-hamba Allah, itu boleh jadi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niatkan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini saja mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau ya, Bapak-bapak, tafadhol kalau ada pertanyaan, mungkin selain pertanyaan pada kajian hari ini Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin ada pertanyaan di luar itu bisa dipertanyakan. Nah. Saya ada pertanyaan? Nah. Pak Heri. Kalau nggak ada saya bertanya, Tat. Iya, monggo. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan termaksud kalau tidak salah Umar bin Khattab juga takut akan doanya, Tat ya. Iya. Salah satu kisahnya juga pernah terjadi, Tat ya. Juga masalah tanah sepetak juga, Tat ya. Iya. Apakah itu cerita yang sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Tat ya? Iya. Cuma memang masalahnya kenapa dia tidak pernah yang meriwayatkan hadis gitu loh, Tat. Nah, dari kisah-kisah itu kan sepertinya doanya itu ya sangat makbul dan pastinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Tat. Cuma memang kisah-kisah beliau itu tidak ada meriwayatkan hadis dan juga hanya kisah-kisah ya dari kisah-kisah sahabat. Nah, itu kenapa Tat? Dan dia kalau tidak salah itu umurnya panjang sampai Khalifah Utsman, Tat ya? Lebih, Bani Umayyah. Lebih ya, Bani Umayyah ya, lebih ya. Ya. Jadi semua Khulafaur Rasyidin merasakan semua. Mungkin dia kalau nggak pernah salah itu adalah salah satu sahabat terakhir yang meninggal, Tat ya? Ya, di kota Kufah ya. Di kota Kufah ya. Ya. Memang kembali bahwa tidak semua para sahabat itu menghafal Al-Quran dan hadis seperti yang umum kita. Ya, hari ini saja kalau umpamanya ada survei misalkan, yang hafal Al-Quran dari kaum muslimin yang jumlahnya 1,7 miliar ya sedikit. Ya. Dan memang yang namanya hal-hal tertentu ya, seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis, selain ikhtiar sendiri juga ada pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah beberapa kali datang ke pesantren-pesantren Al-Qur'an ya. Tidak semua alumninya juga mutqin hafalan apa?
Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada orang sudah berusaha menghafal, boleh jadi ya nggak dapat gitu. Yang dapat itu yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Gitu. Ada yang hafal tapi setelah itu lupa. Makanya dalam menghafal Al-Quran ataupun hadis, ya kemungkinan salah satu di antara 4. Cepat hafal, cepat lupa. Ini yang paling payah. Ya. Dan semua para sahabat tuh berbondong-bondong menghafal Quran. Setiap kali turun ayat mereka berusaha menyimak. Gitu ya. Yang kedua, cepat hafal, susah lupa. Nah ini yang paling mahal ini. Hafalnya cepat, lupanya apa? Susah. Ya para imam-imam hadis itu, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, itu sekali dengar dan susah lupanya. Saking susah lupanya, itu berupa kitab yang dihimpun. Ya. Ada lagi yang susah hafal, susah lupa. Nah ini masih agak mending gitu. Ngafalinnya susah tapi lupanya susah. Dan ada lagi yang keempat ya. Susah ngafalinnya, cepat lupanya. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, nggak perlu khawatir. Karena dia mengulang-ulangnya saja, kalau niatnya ibadah sudah dapat pahala. Nah ini yang harus dirubah nih. Kebanyakan kita memahami ibadah itu hasilnya, bukan proses. Kalau hasil pasti bakal stres tuh. Dan umumnya gitu. Yang mau setoran Al-Quran, yang mau mulai belajar tahsin Al-Quran, banyak yang muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Ya, bukan mundur tanpa berita. Banyak itu ustaz-ustaz yang cerita. Katanya pertama dibuka itu yang hadir penuh. Mulai hilang 1, hilang 2, sampai pada masa ustaznya datang nggak ada mustaminya sama sekali. Ada hari terakhir kadang-kadang hanya tinggal 1. Nah ini namanya muntaber. Itu kebanyakan apa? Mereka memahaminya, aduh saya kayaknya nggak bisa deh. Nah harus dirubah. Kita bisa nggak bisa, tapi sunnatullahnya kalau bersungguh-sungguh pasti bisa gitu ya. Nah ini kebanyakan kita karena sudah umpamanya ada yang sudah mencoba beberapa bulan, aduh bacaan saya nggak berubah-ubah, akhirnya mental. Nah kita harus ingat, ketika kita belajar terus belajarnya saja itu dapat pahala. Adapun memang nanti hasil tadi, ada yang jarang datang tapi dia cepat. Ada yang umpamanya dia datang terus malah nggak bisa-bisa. Nah, yang datang terus walaupun nggak bisa-bisa, kalau dia niatnya ibadah masih tetap dapat apa? Pahala. Ya. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang kalau kita lihat kitab-kitab hadis ya, termasuk yang sedikit, dan kita bisa lihat ya seperti Abu Bakar, bahkan Umar itu kalah oleh anaknya Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis. Walaupun Umar termasuk yang cukup banyak ya, tapi kalau dibandingkan dengan anaknya Abdullah bin Umar, memang jauh kemana-mana kalah gitu ya. Abdullah bin Umar ini masuk ke dalam 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan tidak termasuk di dalamnya Umar bin Khattab gitu ya. Nah, jadi ini mereka bisa melihat kelebihan mereka masing-masing ya. Karena kalau umpamanya di antara kita tadi ingin memaksimalkan umpamanya menjadi musyrif Al-Quran ya, pembina Al-Quran, tapi kategorinya cepat hafal, susah hafal dan cepat lupa, nah ini payah. Nanti malah ngajar murid-muridnya bacaannya salah semua. Nah, ini makanya para sahabat mereka memilih sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Dan saya seperti tadi tidak perlu, dan ini masih banyak pemikirannya di masyarakat seolah-olah kesempurnaan Islamnya itu kalau sudah jadi kiai, jadi ustadz gitu. Kalau umpamanya kita masyarakat biasa nggak ada kesempatan untuk menjadi muslim yang sempurna, tidak ada. Semua kita dengan profesi apapun, kondisi apapun punya peluang untuk menjadi seorang muslim dan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang di bumi nggak dikenal tapi di langit selalu nama-namanya disebut. Nah ini justru orang yang paling selamat itu. Tapi yang agak khawatir, di bumi diagung-agungkan, ternyata di langit dia nggak ada apa-apanya. Ini yang rugi. Ya, makanya kita kalau umpamanya seperti saya ya ngisi ceramah, ya ini karena husnuzon orang yang undang aja sebetulnya. Boleh jadi di antara yang hadir di sini jauh lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya kita hadirnya ikhlas thalabul ilmi, yang menyampaikan dapat pahala, yang menyimak juga dapat pahala, dua-duanya mulia di hadapan Allah ya. Nah, tapi kalau tadi kita fokus kepada proses atau kepada hasil, biasanya banyak yang muntaber ya. Jadi kita profesi apapun, misalkan di sini saya hanya seorang arsitek,
hanya akuntan dan lain sebagainya, itu juga punya peluang yang sama untuk mendapatkan ampunan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tadi termasuk di kisah dalam kitab ini ya, dikisahkan sampai Umar saja ketika ada seorang ibu-ibu ya terzolimi kemudian didoakan oleh Sa'ad, Umar itu sampai nyetop jangan karena tahu ya sahabat di antara sahabat yang kalau bersumpah berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, di antaranya adalah Sa'ad. Dan ini kalau baca beberapa kitab para ulama banyak sekali, termasuk yang tadi di Kufah, orang yang memfitnah dan didoakan dan kejadian seperti apa yang didoakan ya. Tapi prinsipnya kita sebagai seorang muslim kalau dizalimi orang jangan doakan yang buruk. Jangan doakan yang buruk, maafkan, dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari siapa? Dari Allah. Dan kalaupun umpamanya kita sakit hati, doa seperti tadi saat, ya Allah panjangkan umurnya. Orang kan kalau umpamanya umurnya panjang kita nih, saya umpamanya nanti umurnya sampai 200 tahun, enak apa nggak enak? Gak enak malah, ngomong aja udah nggak jelas. Yo apa ini ngobrol dengan cucunya udah nggak nyambung, ya? Yang udah sepuh-sepuh 89 tahun, itu cucunya aja udah nggak nyambung. Bahkan ngomongnya aja kita kencang aja masih kurang kedengeran. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang tua yang kalau orang lihat dan nggak tahu kayak marah-marah ke orang tuanya. Padahal memang ada orang-orang tertentu yang tambah tua ini kalau ngomong nggak kencang itu nggak kedengeran. Gitu. Nah ini makanya kita berdoa, kalau mendoakan pun doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah. Ya Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Adapun nanti kezoliman, orang berbuat zolim itu sudah sunnatullahnya, nggak mungkin dapat kebaikan. Kezoliman itu pasti akan kembali kezolimannya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Allah Ta'ala gitu ya. Inilah memang keistimewaan para sahabat. Nah, Ada lagi? Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. tapi di Al-Falah insya Allah nggak ada yang muntaber kan? Kalau itu masuk angin ya. Nggak ada, Tat. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Baiklah Bapak-Bapak. Sebelum kita tutup, marilah kita sebagaimana sunnah Rasulullah SAW bahwa kita meminta ampunan ketika kita telah menyelesaikan majelis. Maka marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi